stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua dong ya? Oke, semuanya sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Dipersiapkan buku catatannya untuk kalian mencatat ya. Oke. Untuk materi IPA di semester 2 ini diawali dengan materi tentang kemagnetan. Nah, kalian perhatikan apa yang ibu pegang ini? Ya, ini adalah sebuah magnet yang berbentuk batang. Nah, ibu di sini akan menjelaskan sebagai pengantar tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, sifat magnet adalah magnet ini dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya bisa besi atau baja. Nah, kalian bisa lihat di sini ada uang logam. Oke, kita buktikan apakah magnet ini bisa menarik uang logam ini. Coba kalian perhatikan. Oke, jadi uang logam ini bisa menempel pada magnet batang ini. Berarti kalian perhatikan di sini juga ada ya paper clip juga bisa menempel. Kemudian ini kita coba. Oke. Kalian perhatikan? Berarti sifat magnet pertama adalah dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Nah, yang kedua memiliki dua kutub. Memiliki dua kutub di sini berarti ada kutub utara north dan kutub selatan atau south. Kemudian gaya tarik menarik yang paling kuat adanya di ujung kutub-kutubnya ini, yaitu di ujung kutub utara maupun ujung kutub selatan. Kalian perhatikan dia menempelnya di ujung kutubnya, tapi kalau kita dekatkan di bagian sampingnya, bukan kutubnya, tidak menempel. Jatuh, ya kan? Ini ya kan tidak menempel, jatuh. Ini juga tidak menempel, akan jatuh. Ya, kalian perhatikan. Ini bisa menempel, ya kan? Bisa menempel, artinya bisa menarik benda-benda terbuat dari logam. Kalau dari bagian sampingnya yang bukan kutubnya tidak menempel. Oke. Jadi yang ketiga gaya tariknya ada di bagian ujung-ujungnya. Kemudian kutub-kutubnya kalau kita dekatkan kutub yang sama, selatan maupun selatan kita dekatkan, akan terjadi apa? Kalian perhatikan, kan terjadi gaya tolak menolak. Dia nggak mau nih, gaya tolak menolak. Kalian perhatikan ya, bergerak sendiri ya, gaya tolak menolak. Oke, kemudian yang utara dengan utara juga sama. Oke, tidak mau. Nah, kalau kita dekatkan kutubnya berlawanan, yang satu selatan, yang satu utara, apa yang akan terjadi? Nah, berarti kutub-kutub yang berlainan, yang berbeda, akan terjadi tarik menarik. Tapi kalau kutubnya sama, akan terjadi tolak menolak. Tuh, tolak menolak ya. Nah, gaya-gaya garis magnetnya di sini keluar dari utara nanti menuju ke kutub selatan. Oke, anak-anak, bisa dipahami ya untuk sifat-sifat magnet ini, yang nantinya untuk materi kemagnetan akan ibu jelaskan secara detail di video YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Dipersiapkan buku catatan kalian untuk mencatat jika ada hal-hal yang penting. Oke, semuanya
Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selesai? Oke anak-anak, kita mulai dengan materi pertama untuk di semester 2 ini, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Ini tim teaching kita, tim guru IPA, ada Bu Neni, Bu Ros, dan Bu Nanda. Kompetensi dasar yang akan kalian kuasai adalah 3.6 dan 4.6. 3.6 yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu untuk pengetahuan, untuk keterampilannya 4.6, membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian magnet. Yang kedua, menjelaskan 3 cara membuat dan menghilangkan sifat magnet. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. Kemudian menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik dan dapat membuat magnet sederhana. Oke, peta konsep materi kita kemagnetan adalah, kalian bisa perhatikan, untuk magnet sendiri terdiri dari kemagnetan sama induksi elektromagnetik. Kemagnetan dibedakan ada sifat-sifatnya, cara membuat magnet, teori magnetan, dan medan magnetik. Untuk magnet sendiri, di pertemuan pertama ya. Untuk induksi elektromagnetik di pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita mulai dari kemagnetan. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Berdasarkan asal-usulnya, magnet dibagi menjadi magnet alam dan magnet buatan. Berdasarkan daya tahan kemagnetannya, magnet buatan dibagi menjadi 2. Yang pertama, magnet tetap atau magnet permanen. Magnet ini tidak mudah kehilangan sifat kemagnetannya. Contohnya adalah baja. Kemudian yang kedua, magnet sementara atau magnet remanen. Magnet buatan yang mudah kehilangan sifat kemagnetannya. Contohnya adalah besi. Oke, kemudian kita lihat bentuk-bentuk dari magnet. Yang pertama, ada yang berbentuk jarum, batang, silinder, magnet up, magnet ladang, dan magnet cakram. Perhatikan gambar dari bentuk-bentuk magnetnya ya. Oke, ini untuk bentuk-bentuk magnet. Berikutnya adalah pembagian benda berdasarkan sifatnya. Di sini untuk sifat kemagnetan benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama, ferromagnetik. Adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua, paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina, magnesium, dan aluminium. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya emas, sem, kayu, dan bismut. Oke, itu sifat kemagnetan dari benda. Nah, sudah sifat-sifat magnet yang sudah Ibu jelaskan dalam video. Yang pertama, dapat menarik benda logam tertentu. Yang kedua, memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kutub-kutubnya, yaitu utara dan selatan. 4, selalu menunjuk arah utara dan selatan. 5, kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik. Dan yang
sejenis tolak-menolak. Kemudian ketujuh, garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Perhatikan gambarnya, arah tanda panahnya, ya, dari utara menuju ke selatan. Itu garis gaya magnetnya. Berikutnya adalah bagaimana sih cara membuat magnet? Di sini cara membuat magnet dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara digosok. Perhatiin gambarnya. Jika kalian mau membuat magnet, misalkan dari besi, yaitu dengan cara digosokkan. Nah, magnet, besi yang mau kita buat magnetnya, kita gosokkan dengan sebuah magnet. Perhatikan. Contohnya misalkan besi di sini termasuk ke dalam bahan ferromagnetik ya. Besi di sini akan digosokkan secara berulang-ulang dengan arah yang teratur. Misalkan dari magnetnya yang digosok adalah kutub utaranya. Kutub utara digosokkan secara berulang. Nah, titik pangkal gosokan akan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Berarti besi yang sudah menjadi magnet, kutubnya adalah, kalian perhatikan ya, di sini magnetnya yang digosokkan adalah kutub utara. Berarti titik pangkal terakhirnya di sebelah terakhir di S. Berarti berlawanan di sini besinya kutubnya adalah utara, selatan. Yang sebelah kiri utara, yang sebelah selatan, sebelah kanan berarti selatan. Itu dengan cara digosokkan. Kemudian yang kedua, mengalirkan arus listrik searah atau elektromagnet. Kawat, jadi di sini ada paku ya. Kemudian ada jarum kecil-kecil, paku kemudian dililitkan pada kawat penghantar, kemudian dialiri arus listrik searah, ada baterai. Sehingga paku ini akan jarumnya akan menempel pada paku setelah dililitkan pada sebuah kawat penghantarnya. Nah, bahan paku ini menjadi magnet selama arus mengalir. Sehingga elektromagnet merupakan magnet sementara, tetapi bila bahan yang digunakan adalah berupa baja, arus yang digunakan sangat besar, maka baja tersebut bisa menjadi magnet permanen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah induksi magnet. Yang mau kita buat magnetnya adalah dari sebuah batang besi. Kemudian di bawahnya ada paku kecil. Kita dekatkan magnet penginduksinya. Yang didekatkan adalah kutub selatannya. Nah, apa yang akan terjadi? Kutub-kutub yang terbentuk adalah kutub selatan dari magnet penginduksi, kan selatan, kemudian batang besinya yang menjadi magnet menjadi kutub utara. Jadi berlawanan, utara, selatan, utara, selatan. Itu hasil kutub-kutub yang dihasilkan dari pembuatan magnetnya. Oke, bisa dipahami ya? Ada 3 cara membuat magnet. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghilangkan sifat-sifat magnet? Kalau tadi 3 cara membuat magnet, di sini juga ada 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Yang pertama dengan cara dipukul. Jadi dengan cara dipukul-pukul, jika magnet atau benda yang memiliki sifat magnet dipukul berkali-kali menggunakan benda keras, maka sifat kemagnetannya bisa hilang. Ya, yang kedua dibakar atau dengan cara dipanaskan. Lama-kelamaan, magnet atau benda yang memiliki sifat kemagnetan bisa kehilangan sifat kemagnetannya jika dibakar. Jadi kalau tadi sudah kita buat magnet dengan cara digosok nih, dari besi. Nah, besi ini kita bakar atau kita panaskan. Lama-lama hilang sifat kemagnetannya. Jadi dia tidak bisa menarik benda-benda logam. Yang ketiga, dialiri arus bolak-balik atau AC. Ini karena arah arus listrik bolak-balik yang berubah-ubah juga membuat magnet elementer berubah letak dan arahnya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekarang untuk magnet, di sini kan ada medan magnet. Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut.
Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian memiliki medan magnet terkuat. Interaksi antara kutub senama dan berlainan. Kalian perhatikan gambarnya. Garis-garis magnetnya kan keluar dari utara masuk ke kutub selatan. Nah, misalkan di sini ada gambar yang kedua. Yang A, ada dua magnet. Kita dekatkan utara sama utara, tadi kan terjadi tolak menolak yang sudah Ibu jelaskan di videonya ya. Kalau utara dengan selatan dekatkan, jadi garis gaya magnetnya dari utara menuju ke selatan. Oke anak-anak, paham di sini ya? Terima kasih, semoga dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.